Puasa itu kita tidak makan dan tidak minum. Orang kalau nggak makan lapar nggak, Bu? Kalau nggak minum haus nggak? Tenaganya lemes nggak? Pada saat tenaga kita lemes, seharian kita menahan dahaga, menahan lapar. Kok malamnya rajin banget, setiap malam mampu melakukan sholat sunnah 23 rakaat. Iya enggak? Setelah itu masih kurang juga baca Quran sampai jam 12 malam tadarus. Kok hebat banget sih. Nah sekarang nih setelah perut kita kenyang, badan kita seger enak lagi, sanggupkah setiap malam sholat sunnah 23 rakaat? Kenapa? Kan kita makin sehat, makin tenaganya kuat. Kok kenapa nggak sanggup? Waktu kita dahaga lapar kok kuat? Kenapa begitu sawah kok meditnya nongol lagi? Ini satu pertanyaan yang saya jawab. Memang itulah manusia, bahwa perimbangan rohani dan jasmani sangat dapat kita rasakan. Ketika jasad ini kita manja, apa yang diingini kita turutin semuanya. Minta makan dikasih, minta minum dikasih, minta baju bagus dikasih, beli mobil dikasih, semuanya diturutin. Jasad kita dimanja, rohani kita pingsan. Tapi sebaliknya ketika jasad kita tindas, jasad kita kendalikan segala keinginannya, barulah rohani itu muncul. Nah, jadi bagaimana caranya kira-kira selesai bulan puasa, semangat ibadah kita terus, hati kita menjadi dermawan, kepedulian sosial terus berlanjut, bagaimana caranya? Ini puasa tiap tahun kan, dan berulang-ulang. Peragat puasa mulai dari maning. Iya terbeli. Jadi pertanyaannya, ternyata ilmu agama yang kita miliki, nahwu, soroh, balaghah, mantiq, fikih, usul fikih, tafsir, tidak terlalu berpengaruh sekali kok dalam mengontrol jiwa kita ini. Ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi kegeronggongnya rajin juga? Ada nggak? Ada nggak yang naik hajinya sering tapi ngadu jagonya nggak istirahatnya? Ada nggak orang yang umrah hampir tiap tahun tapi kalau tangannya utang 10 juta kembalinya 15 juta? Itu. Ini jadi kita sendiri sesungguhnya menjadi pertanyaan besar, mengapa seperti ini? Mungkin kita melakukan kekeliruan karena barang yang diharamkan Allah itu mirip-mirip barangkali. Kita salah paham atau kita keliru, bisa terjadi. Seperti kita membedakan antara dodol karo tembelek lantung. So, Kang Tesuki, apa bedanya dodol karo tembelek lantung? Warnanya merah, semu-semu coklat ya. Sama nggak? Sama. Bisa nggak menunjukkan dengan pasti ini tembelek lantung, ini dodol? Bisa membedakan nggak dodol tembelek lantung? Ini ilmu. Lihat warna sama. Mungkin awalnya kita punya dugaan, karena adanya di piring, kita terburu-buru mengatakan ini dodol. Karena di lantai, ninjogan, akhirnya kita terburu-buru ini namanya tembelek lantung. Bisa nggak terbalik? Anak jago nyotot nih piring,
jago berak di piring, dan ibu kita waktu bikin dodol netes di lantai, bisa nggak terjadi nggak? Makanya harus paradigma eksperimentalis, harus diuji betul-betul. Gimana caranya ilmu? Pertama kali cobalah dicium dulu, baunya beda nggak? Kalau selengut apa namanya tuh, sembelak lantung. Kalau baunya wangi, oke. Satu ilmu membuat kita yakin ini dodol, ini sembelak lantung. Sembelak lantung tuh tai ayam lah. Oke, kita bereksperimen lagi, dipegang, dipijit gitu. Kalau nyel apa namanya? Kalau plepes namanya apa? Sembelak lantung. Dua, kita punya dua paradigma eksperimentalis. Yang ketiga silakan dicicipi biar tahu. Kalau manis apa namanya? Nah kalau sembelak lantung rasanya apa? Ayo siapa yang tahu? Rasanya sepet bu. Nih ilmu kokoh, 3 kali eksperimen yakin ini dodol. Ini ilmu, tapi dalam realita kehidupan sehari-hari apa yang terjadi? Dia punya dodol di rumah yang cantik jelita, masih pengantin anyar lagi, gemblengnya bu kayak dodol kayak gemblengnya. Tapi kenapa lu sembelak lantung ini geronggong? Dulat lu sembelak lantung kalau bengi priben. Terjadi nggak tuh? Terjadi nggak punya dodol di rumah tapi dia tawari makan sembelak lantung di jalanan? Terjadi, kenapa? Nah ini, jangan-jangan kemaksiatan yang kita lakukan bukan karena kurang ilmu, tapi ketidaksadaran kita sebetulnya. Ini yang jadi persoalan. Masalah haram orang tahu, tapi melanggar juga. Bahwa sholat wajib orang tahu, tapi sering tinggal. Betul nggak? Birrul walidain tahu wajib, tapi anak-anak kita sekarang semakin banyak anak-anak lawan orang tua. Sampai mahfudzatnya apal, al jannatu tahta aqdami ummahatikum, apal. Ya kenapa?